Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Ya, sukacita surga buat kita semua yang takut akan Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Ibu-ibu kita bisa lumayan banyak ya ikut ABWU, dan kita percaya semangat di ABWU akan terus mengalir ya di gereja kita, khususnya untuk ibu-ibu ya. Kebangkitan ibu-ibu kita semakin hari Tuhan berkati, dan bersyukur juga buat kesaksian Bu Riana tadi ya, bagaimana bersaksi ya lewat hal-hal seperti itu kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, senang mendengar bagaimana Tuhan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu kembali untuk kita belajar bersama-sama tentang kehidupan iman. Nah, bagaimana kita memiliki kehidupan iman? Ini adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita. Karena bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, mengiring Tuhan tanpa iman gitu ya. Sering sekali kita mengenal iman yang abstrak. Kalau abstrak sulit untuk kita lakukan. Nah, iman, kemarin kita belajar apa itu iman dan bagaimana iman yang menyelamatkan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki perbuatan iman di dalam hidup kita. Di dalam Markus 1 ayat 15 saya bacakan, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Jadi iman kita selalu disertai dengan apa Bapak Ibu? Dengan perbuatan. Ya, iman yang sejati itu selalu diiringi oleh perbuatan. Kalau saya gambarkan, iman itu seperti akar, lalu perbuatan itu adalah buahnya. Nah, kalau akarnya baik, maka buahnya pun baik. Tapi kalau akarnya nggak baik, buahnya rata-rata busuk atau dia nggak berbuah sama sekali. Nah, jadi apa itu pertobatan? Apa itu perbuatan iman? Perbuatan iman itu adalah pertobatan. Kita bertobat setiap hari. Kita hidup dalam tuntunan Tuhan, bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan setiap hari. Karena setiap hari kita pasti melakukan dosa. Tapi setiap hari Tuhan juga menuntun kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Jadi pertobatan adalah berbalik dari dosa, sedangkan iman berbalik dari dosa atau kembali kepada Kristus, percaya, berserah kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Nah, agama memiliki pengertian yang berbeda dengan Injil. Agama selalu melakukan sesuatu, taat sesuatu supaya kita diselamatkan, supaya kita diberkati, diterima, dikasihi dan diperhatikan Tuhan. Tetapi agama Injil nggak seperti itu. Jadi agama itu iman plus perbuatan, kita diterima, diselamatkan sama Tuhan. Itu agama. Tapi Injil, kita sudah diterima, kita beriman karena apa? Karena kita sudah diterima, sudah diselamatkan. Tuhan sendiri yang bertindak kepada kita, berbuat kepada kita, yang sudah menyelesaikan dosa-dosa kita, maka kita beriman. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini agak sedikit perbedaan, tapi kita perlu memperhatikan bersama-sama dengan jeli ya. Jadi agama berkata begini, kamu mesti beriman dan berbuat. Hasilnya apa? Kita selamat. Tapi Injil, waktu kita beriman, hasilnya apa? Keselamatan dan perbuatan. Gitu. Waktu kita beriman, hasilnya apa? Buahnya apa? Hasilnya kita selamat dan kita berbuat sesuai dengan iman kita. Perbuatan itulah buah dari iman kita. Nah, waktu kita mengiring Tuhan Yesus selalu didasari dengan apa? Dengan iman. Iman terhadap apa yang Tuhan sudah selesaikan buat kita. Jadi dasar kita
beriman kepada Tuhan itu objeknya bukan perbuatan kita, objeknya itu perbuatan Tuhan gitu. Nah, kalau objeknya perbuatan kita, maka iman kita akan bergantung kepada perasaan kita. Kalau iman kita itu objeknya adalah perbuatan kita, kenapa perbuatan kita itu berubah-ubah? Hari ini mungkin kita level ketaatan kita 6, tapi besok belum tentu 6. Besok mungkin 4 atau 3. Nah, karena kalau kita menggantungkan iman kita berdasarkan perbuatan, maka perasaan kita juga bermain-main. Waduh, hari ini saya kurang taat. Doa saya bisa nggak dijawab nih sama Tuhan nih. Atau waktu kita merasa level ketaatan kita itu tingkat tinggi, wah, kita merasa pede banget datang sama Tuhan. Kita merasa lebih benar gitu ya. Nah, tapi waktu kita hidup menggantungkan iman kita berdasarkan perbuatan, maka damainya kita, sukacita kita juga berubah-ubah, naik turun gitu. Karena kita datang kepada Tuhan dengan perbuatan kita. Nah, tapi beda waktu kita datang kepada Tuhan dengan perbuatannya Tuhan. Perbuatan Tuhan itu apa? Sekali selama-lamanya dia mati untuk kita, sekali dia datang ke dunia, kasihnya tidak pernah berubah, perbuatannya tidak pernah berubah. Kalau kita menggantungkan iman kita berdasarkan perbuatan Tuhan, maka sukacita kita, damai kita akan tidak berubah. Kita punya kehidupan iman yang stabil. Nah, makanya sering kita dengar itu, iman itu jangan objeknya bukan perasaan kita atau perbuatan kita. Ketika kita mengobjekkan atau menggantungkan iman berdasarkan perbuatan kita, kita cenderung merasa lebih hebat, lebih kudus, lebih layak dari orang lain. Seperti orang Farisi yang berdoa di bait Allah itu. Tapi objek iman kita adalah perbuatan Yesus. Waktu kita datang kepada Yesus karena kasih karunia-Nya, karena perbuatannya, kita akan tersungkur di bawah kakinya. Waktu kita lebih taat, kita rindu saudara-saudara kita juga mengalami ketaatan yang sama dengan kita. Waktu melihat saudara kita belum setaat kita, kita rindu dipakai Tuhan supaya lewat kita saudara kita juga mengalami ketaatan seperti kita. Jadi tidak ada kekuatan kita untuk bermegah, tidak ada kekuatan kita untuk datang dengan membawa kehebatan kita di hadapan Tuhan. Jadi waktu kita memiliki iman seperti ini, itulah iman yang menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Itulah iman yang menuntun kita pada rencana Tuhan. Kita akan melayani dengan pelayanan yang tulus, pelayanan ikhlas, penuh dengan kerelaan, penuh dengan komitmen, penuh dengan kesungguhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan perbuatan, kita sering sekali menuntut Tuhan. Tuhan, saya sudah begini, kok doa saya belum dijawab Tuhan? Kok malahan si Anu yang ketaatannya tidak lebih dari saya, kok doanya lebih dijawab Tuhan? Kita menjadi hitung-hitungan sama Tuhan, kita komplain sama Tuhan. Dan kalau kelamaan seperti itu, akhirnya kita menjadi orang yang mundur dari pelayanan kita. Jadi kehidupan iman itu seharusnya menjadi fokus kita setiap hari. Ya. Kalau kita beriman, hidup karena iman, berarti apa? Kita selalu biarkan Tuhan mengkoreksi kita, lalu membiarkan Tuhan memimpin kita. Karena kita sadar oleh karena perbuatannya kita dibenarkan, kita dilayakkan. Maka kita sadar hidupku bukan milikku lagi Tuhan, tetapi hidupku adalah milik Tuhan. Nah, kalau milik Tuhan berarti setiap hari kita dituntun untuk melakukan kehendaknya. Setiap hari kita dituntun untuk menyangkal diri, mengosongkan diri. Setiap hari kita dituntun untuk melepas hak kita. Setiap hari kita dituntun kalau orang ada mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau ada orang menginginkan kamu untuk berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Mengosongkan diri, menyangkal diri. Membiarkan Tuhan memimpin kita. Meskipun gak enak secara manusia.
meskipun gak mudah secara manusia. Ya, di akhir bulan yang lalu saya pribadi itu diketuk Tuhan untuk memberi persembahan ya, untuk hamba Tuhan ya. Diketuk Tuhan hatinya, memberi persembahan untuk Tuhan. Tuhan kasih angka di hati saya, kasta berikan sekian. Saya telepon istri saya, "Ma, tolong transfer sekian." Tapi ini masih seminggu lagi, kita tinggal uangnya segini. Kalau kita transfer, maka tinggal 20.000 uang di rekening kita. Mau makan apa kita? Lalu dengan damai, dengan sukacita saya bilang, nanti Tuhan akan kirim. Gak tahu dari mana siapa ngirim. Orang saya juga gak pernah cerita sama siapa-siapa kalau rekening kami itu tinggal 20.000, gak pernah cerita. Tapi puji Tuhan, ketika kita melangkah dengan iman, janji Tuhan itu ya dan amin. Karena bukan uang yang memelihara kita, tapi Tuhan yang memelihara kita. Terlebih beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang uang ya. Bagaimana kita menggunakan uang untuk maksud Tuhan, menggunakan apa yang ada untuk maksud Tuhan gitu ya. Bukan uang segalanya gitu ya. Bukan, kalau uang segalanya, Tuhan itu akan jadi alat buat kita. Waktu itu saya taat, kita transfer untuk hamba Tuhan itu. Lalu apa yang terjadi? 2 hari atau 3 hari setelah itu, ada seseorang ya, dia tidak pernah tahu keadaan kami, karena kami juga nggak pernah kasih tahu tentang dia. Dia juga nggak pernah tanya keadaan kami. Orang dia bukan jemaat kita gitu ya. "Pak, ini berkat untuk Bapak." Dan itu lebih dari cukup untuk 1 minggu untuk kebutuhan makan. Bahkan di minggu itu ada 3 hari berturut-turut ada yang ngantar makanan. Itu cara Tuhan untuk memelihara kita. Inilah salah satu kehidupan iman yang kami jalani beberapa di akhir bulan yang lalu. Nah, ketika kita memiliki kehidupan iman seperti ini akan menjadi sebuah kesaksian. Ini akan menjadi sebuah pengalaman yang membawa kita untuk naik level keiman yang lebih tinggi dari itu. Ini akan menjadi sebuah sarana untuk kita menyaksikan kepada orang lain bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup, janjinya ya dan amin. Nah, kenapa kita butuh kehidupan iman Bapak Ibu? Karena lewat kehidupan iman itulah Allah akan terus-menerus menggenapi rencananya atas hidup kita. Ya, mau kita mengalami Dia. Kalau kita mau mengalami Dia, pasti kita makin hari makin bertumbuh iman kita. Waktu kita mengalami Dia, pasti kita memiliki kesaksian yang hidup. Tidak hanya kata orang, tidak hanya kata firman, tetapi kita alami dalam hidup kita. Sehingga itu pastinya akan memberkati orang-orang sekeliling kita. Sehingga rencananya semakin digenapi hari demi hari. Mari kita terus semangat di dalam membangun kehidupan iman kita lewat perbuatan kita. Iman dan perbuatan seharusnya berjalan bersama-sama. Tidak bisa dipisahkan, karena itu Tuhan mau kita terus memiliki iman di dalam perbuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Kau yang sudah berbicara kepada kami. Biarlah kehidupan iman semakin nyata dalam kehidupan kami. Dan kami hari demi hari Tuhan memuliakan Engkau, menyaksikan Engkau. Hari demi hari bergantung, berserah penuh hanya kepada Tuhan. Bukan kepada kepintaran kami, bukan kepada uang kami, bukan kepada orang-orang sekeliling kami, tetapi hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.